Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Anggawi, NIM 231106115, dengan dosen pembimbing Swendra Anjar Dinata, Eskom Mkom. Nah, di sini saya akan mempresentasikan UTS proyek programan. Pertama, saya memakai sistem pakar dengan tema sistem pakar dan dengan judul menentukan jurusan kuliah menggunakan metode SAW. Latar belakang dari proyek ini, siswa sering kesulitan menentukan jurusan kuliah yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, sekolah memerlukan sistem berbasis web yang dapat membantu memberikan rekomendasi jurusan secara objektif. Ketiga, sistem ini menggunakan metode SAW untuk menentukan jurusan terbaik berdasarkan hasil tes. 4. Website ini juga membantu guru dalam mengelola data siswa dan hasil tes, serta memudahkan kepala sekolah dalam melihat laporan statistik hasil tes. Rumusan masalah itu bagaimana merancang sistem pakar berbasis web yang dapat membantu siswa menentukan jurusan kuliah. Kedua, bagaimana mengimplementasikan metode SAW pada sistem pakar jurusan kuliah. Ketiga, bagaimana admin guru dapat mengelola data siswa, soal, dan aspek penilaian secara efisien. 4. Gimana sih kepala sekolah mantau hasil tes siswa melalui laporan rekapitulasi. Nah, ini semua adalah rumusan masalahnya. Nah, ada rancangan proyek. Di proyek saya ini ada 3 aktor. Yang pertama user, yaitu siswa. Siswa bisa melakukan tes, melihat hasil, mencetak hasil, bertanya pada chatbot, melihat riwayat hasil tes. Dan yang kedua aktornya yaitu ada guru. Nah, guru atau admin di sini bisa mengelola data siswa. Jadi siswa nggak bisa register atau nggak bisa daftar sendiri, karena yang bisa mendaftarkan siswa menjadi siswa di sekolah itu adalah guru itu sendiri, dan setiap guru itu memegang masing-masing siswa sesuai kelasnya. Soal tes, jadi guru juga bisa mengatur soal-soal tes sesuai yang guru mau, mengatur jurusan apa aja yang tersedia, dan aspek memverifikasi password ketika ada siswa yang lupa password. Nah, harap laporin ke guru. Kemudian kepala sekolah melihat statistik hasil tes dan mencetak laporan per kelas. Jadi kepala sekolah itu tugasnya mencetak semua laporan hasil tes, baik itu laporan guru. Nah, guru ini laporannya dari siapa? Dari siswa. Ketika siswa sudah melakukan hasil tes, beralih ke admin. Kemudian admin ke kepala sekolah buat melihat hasil tes, cetak laporan. Nanti kepala sekolah dapat laporan dari masing-masing guru, dan guru dari masing-masing siswa per kelas. Nah, sistem ini merujuk pada AI, yaitu ChatGPT, Parcel, dan DeepSeek. Kemudian ada rancangan modul. Saya dalam proyek ini ada 11 modul yang saya rancang. Pertama, login. Fungsi login ini mengautentikasi pengguna, ya, supaya nggak ada orang yang sembarang masuk atau siswa lain, bahkan orang luar selain siswa sekolah tersebut, melakukan login. Ataupun guru juga, siswa nggak bisa login ke dalam dashboard admin, atau guru juga nggak bisa melakukan login kepada kepala sekolah. Masing-masing ada loginnya.
Kemudian dashboard menampilkan ringkasan sistem. Dashboard ini ada pada semua aktor. Siswa ada dashboardnya, guru ada dashboardnya, kepala sekolah juga ada dashboardnya. Ketiga, tes jurusan. Tes jurusan pada siswa doang, bisa melakukan tes dan bakat. Riwayat tes setelah melakukan tes jurusan dan beberapa tes sudah dilakukan, bisa melihat riwayat tesnya. Entah itu hasil 3 tes, 4 tes, bisa pada siswa doang. 5, chatbot. Nah, ini ada pada siswa untuk memudahkan kebingungan siswa yang gaptek atau kurangnya bakat dalam komputer. Jadi bisa menanya di chat tersebut untuk melakukan tes atau menanyakan tentang web ini. Keenam, ada kelola data siswa. Yang mengelola adalah guru, yaitu bisa menambahkan, mengedit, menghapus, atau mengubah. Jadi ketika ada siswa yang keluar bisa dihapus, siswa ada yang pindahan baru masuk bisa didaftarkan oleh guru. Kelola soal tes. Nah, di sini ada kelola soal tes. Pada guru doang, bisa mengedit, menghapus, dan menambahkan. Kalaupun ada kelola jurusan dan bobot aspek, yaitu pada guru. Nah, guru juga bisa mengelola jurusan. Jurusannya tersedia apa aja gitu, bisa ditambahin. Statistik hasil tes. Nah, ini hanya kepala sekolah yang akan mengakses statistik hasil tes dari keseluruhan laporan-laporan guru dari hasil siswa yang melakukan tes. Cetak laporan. Kepala sekolah bisa mencetak laporan. Gunanya apa? Untuk melihat dan tidak bisa membuka laptop lagi. Jadi bisa melihat statistiknya, hasil tes, melihat seluruh hasil tes dan siswa. Nah, ini bisa dilihat oleh guru dan kepala sekolah juga. Dan kemudian nantinya ada kepala sekolah tuh modulnya kelola guru. Nah, jadi fungsi kelola guru ini menambahkan guru-guru, atau misalkan ada guru yang baru masuk. Nah, bisa tuh ditambahin oleh kepala sekolah, dan itu hanya kepala sekolah saja yang bisa menambahkan, mengedit atau menghapus guru itu. Kemudian modul yang dikerjakan hampir semuanya selesai dikerjakan dengan teknologi yang sama. Yang dalam pengujian hanya ada 3, yaitu chatbot sedang dalam pengujian, kelola jurusan dan bobot aspek sedang dalam perbaikan, statistik hasil tes masih dalam perbaikan. Desain sistemnya seperti ini. Ada landing page, login, dashboard siswa, tes jurusan, riwayat tes, informasi jurusan, kemudian demo sistem. Nah, baik teman-teman, berikut web saya. Jadi di sini ada SMAN 1 Cibung Bulang, sistem pakar penentu jurusan kuliah. Fitur utamanya adalah tes minat bakat, rekomendasi jurusan, ada konsultasi, chatbot. Ini bagi siswa. Cara kerja sistemnya login, isi tes, analisis SAW, dapatkan hasil. Dan ini implementasinya untuk setiap pengguna. Bisa tes minat, hasil, detail, cetak hasil, konsultasi, lihat riwayat tes. Guru admin sebagai administrator, kelola data siswa, kelola soal tes, kelola jurusan dan bobot, lihat hasil tes, cetak laporan. Kepala sekolah
melihat statistik hasil tes dari semua hasil siswa dan guru tadi, analisis data kompresif, cetak laporan per kelas, monitor perkembangan siswa. Langsung saja ya kita login. Nah, ini siapapun yang login dari 3 aktor tadi, yaitu siswa, admin atau guru, dan kepala sekolah, diwajibkan login di form yang sama. Ini saya masih membuat contohnya ya, ada di bawah sini siswa, guru, dan kepala. Nah, kalau siswa 001 emailnya, masukkan passwordnya. Dan ini sudah masuk. Selamat datang Ahmad Rizky. Yang pertama ditampilkan yaitu dashboard dari semua fitur-fitur di sistem jurusan, web sistem jurusan ini. Kemudian ada tes minat bakat, dan ini udah berhasil ketika mengisi semua. Nah, ini hasil tesnya sudah muncul, skornya 71,33. Program studionya adalah desain grafis. Tanggal tes Sabtu 8 November 2025 sesuai tanggal hari ini. Dan rekomendasi jurusan teratas yaitu desain grafis. Bisa pelajari jurusan, bisa lihat riwayat tes, bisa tanya pada chatbot. Lanjut ke fitur selanjutnya. Setelah lihat hasil ini, lihat riwayat tes, atau bisa juga di sini. Nah, akan muncul di sini juga, lihat riwayat tes. Nah, di riwayat tes ini ada data-data yang sudah melakukan siswa yang sudah melakukan pada akun ini, yang sudah melakukan tes, mulai dari tanggal tes, skor akhir dari tes soal tersebut, jurusan yang direkomendasi, statusnya sudah selesai atau belum, aksi. Bisa ngelihat detail. Coba kita lihat detailnya. Dan ini yang tadi detailnya ya. Kemudian ada informasi jurusan. Informasi jurusan yang pertama akuntansi, manajemen, teknik informatika, desain grafis, teknik industri. Nah, ini ada di ini ya teman-teman, ada di database saya. Saya buka aja database-nya. Informasi jurusan. Nah, ini teman-teman, ada 5 rekomendasi jurusan, 2, 3, 4, 5, sama dengan 5 ini. Kemudian ada chatbot ya, ketika kita ketik halo, maka akan menjawab chatbotnya. Kemudian ada notifikasi. Nah, notifikasi ini fungsinya apa? Ketika kita selesai tes atau selesai login ataupun logout, itu bakal dimasukin notif teman-teman. Nah, ini bisa dipencet, tandai sudah dibaca, tandai dibaca, tandai dibaca, dan notifikasinya bakal hilang teman-teman. Nah, kita logout aja. Kemudian ada guru 001.
Duh. Nah, di sini ada kelola siswa. Nah, kita bisa edit ya teman-teman. Siswanya siapa aja gitu. Misalkan kita edit, ini juga sesuai yang ada di database saya. Contoh A-nya Abdullah. Perbarui. Bisa ya teman-teman, bisa diperbarui. Ini emailnya, terserah mau masukin apa. Ini nomor induk, ini kelas. Nomor induk misalkan 12007 dan kelasnya kelas 12.1. Perbarui. Bisa tuh. Kemudian ada kelola soal. Ini soal-soalnya. Ini contohnya. Ini dihapus juga bisa, tapi kita edit dulu. Bagaimana cara minum air putih? Tuh bisa dihapus juga. Kelola jurusan akuntansi tadi udah. Ini hasil-hasil dari setiap siswa, semua siswa. Laporan. Nah, ini laporannya. Bisa diedit dan hapus. Dan logout. Ada statistik yang masih dalam pengerjaan. Ini dashboard kepala sekolah ya. Dashboard kepala sekolah. Kemudian ada laporan yang masih dalam perbaikan, belum ada data. Bisa diekspor juga filenya, laporannya. Nah, baik, sekian UTS kali ini, proyek programannya. Saya dari Istiqomah Rahma, Muhammad Zaki Anggawi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.